pesugihan pos seblak di Gunung Kawi, Bayu mengaduk kuah seblak di panci besinya dengan lesu. Asap yang mengepul beraroma kencur dan cabai, namun warungnya tetap sepi. Hanya Lalat yang menjadi pelanggan setianya. Di seberang jalan, warung seblak Pak Jatmiko justru tak pernah berhenti didatangi pembeli. Antreannya mengular seperti naga, ironisnya persis seperti desas-desus yang beredar tentang rahasia dapurnya. Ilmu hitam, bisik Bayu pada dirinya sendiri, matanya menatap tajam ke seberang. Tidak mungkin seblak biasa bisa membuat orang ketagihan seperti itu. Rasa putus asa lebih pedas dari sambal terpedasnya. Cicilan motor menunggak dan ibunya di kampung butuh biaya berobat. Malam itu, setelah menutup warungnya yang merugi, Bayu nekat mendatangi salah satu karyawan lama Pak Jatmiko yang baru saja dipecat. Dengan traktiran kopi dan rokok, mulut orang itu akhirnya terbuka. "Gunung Kawi," bisiknya, matanya melirik liar seolah takut ada yang mendengar. "Bos kesana tiap malam Jumat Kliwon. Bawa kembang sama menyan. Pulangnya, panci kuahnya nggak boleh kosong. Harus selalu terisi." Mata Bayu berbinar dengan cahaya gelap. Tekadnya sudah bulat. Ia tidak peduli lagi dengan cara halal atau haram. Ia hanya ingin sukses. Perjalanan menuju Gunung Kawi terasa aneh. Semakin dekat dengan tujuan, udara terasa semakin berat dan dingin, padahal cuaca sedang terik. Dengan petunjuk seadanya, Bayu akhirnya menemukan seorang juru kunci tua bernama Mbah Rejo, yang matanya keruh namun seperti bisa melihat tembus ke dalam jiwa Bayu yang tamak. "Anak muda, jalan yang kau pilih ini gelap dan tak ada ujungnya," kata Mbah Rejo. Suaranya serak seperti gesekan daun kering. "Saya siap menanggung risikonya, Mbah," jawab Bayu mantap. Mbah Rejo hanya menghela napas panjang. Ia mengantar Bayu ke sebuah pesanggerahan kuno yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon beringin. Bau bunga melati dan kemenyan yang dibakar begitu pekat menusuk hidung dan membuat kepala pening. Di tengah ruangan remang-remang, di depan sebuah batu hitam besar, ritual dimulai. Bayu menyerahkan sesajen dan sebuah mangkuk kecil berisi kuah seblak pertamanya sebagai simbol usahanya. Mbah Rejo membacakan mantra-mantra dalam bahasa kuno yang tak dimengerti Bayu. Tiba-tiba, semua lilin di ruangan itu padam sebentar. Hawa dingin menusuk tulang menjalar dari lantai. Bayu terlonjak kaget, jantungnya seperti mau copot. Dalam kegelapan total, ia mendengar suara desisan, sangat dekat dengan telinganya. Bukan desisan ular biasa, tapi desisan berat dan berlendir. Lalu, sebuah bisikan tanpa wujud terdengar langsung di dalam kepalanya. "Apa yang kau inginkan akan kau dapat. Apa yang ku minta harus kau beri." Bayu, yang gemetar hebat, hanya bisa mengangguk kaku. Sesaat kemudian, lilin-lilin kembali menyala dengan sendirinya. Mbah Rejo menatapnya dengan pandangan kasihan. "Sudah selesai. Ingat pesannya, jangan pernah biarkan panci kuahmu kering." Keajaiban terjadi. Sehari setelah kepulangannya, warung seblak Bayu meledak. Orang-orang datang dari mana-mana, memuji kuah seblaknya yang berbeda. Rasanya begitu gurih, begitu nikmat, membuat siapapun yang mencicipinya ingin kembali lagi dan lagi. Uang mengalir deras. Bayu bisa melunasi semua utangnya, merenovasi warungnya menjadi restoran yang megah, dan membelikan ibunya rumah baru. Ia lupa pada malam mengerikan di Gunung Kawi. Ia lupa pada desisan dan bisikan itu. Hingga suatu malam saat ia sedang menghitung tumpukan uang di ruang kerjanya yang mewah, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Ia sedang asik membolak-balik gepokan uang ratusan ribu. Saat ia mengangkat satu gepok untuk dirapikan, ia melihat sesuatu bergerak di bawahnya. Seekor cicak. Namun saat ia hendak mengusirnya, cicak itu menoleh padanya. Matanya merah menyala dan mulutnya terbuka sedikit lebih lebar dari yang seharusnya.
Terdengar suara desisan kecil sebelum cicak itu melesat ke dalam bayangan dengan kecepatan tak wajar. Bayu terkesiap, uang di tangannya berhamburan ke lantai. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya ilusi karena kelelahan. Tapi teror baru saja dimulai. Malam berikutnya saat restorannya sudah tutup, Bayu sedang memeriksa panci kuah raksasanya yang masih menyisakan sedikit kuah panas. Sesuai perjanjian, ia tak pernah mengosongkannya. Ia mengambil sendok besar untuk mengaduknya. Saat ia mencelupkan sendok ke dalam kuah merah yang kental, ia merasa ada yang menyentuh sendoknya. Tarikannya berat. Penasaran, ia mencoba mengangkatnya. Yang terangkat bukanlah potongan ceker atau tulang, melainkan seikat rambut hitam panjang yang basah dan berbau anyir. Bayu menjerit ngeri dan melempar sendok itu. Rambut itu jatuh kembali ke dalam kuah dan lenyap seketika, seolah meleleh. Sejak saat itu setiap malam adalah neraka. Bayu sering mendengar suara tangisan perempuan dari arah dapur. Kadang ia melihat sekilas bayangan hitam berbentuk ular raksasa melata di dinding melalui pantulan kaca jendela. Pelanggan pun mulai menunjukkan gelagat aneh. Beberapa dari mereka makan dengan tatapan kosong, seperti kesurupan, dan setelah selesai, mereka akan menatap Bayu dengan senyum ganjil sambil berkata, "Kuahnya, minta lagi." Puncaknya adalah malam Jumat Kliwon sebulan setelah ritualnya. Bayu terbangun tengah malam karena suara berisik dari dapurnya. Ia pikir itu maling. Dengan membawa tongkat bisbol, ia mengendap-endap menuju dapur restorannya yang gelap. Hanya ada cahaya bulan yang remang-remang masuk dari jendela. Panci kuah raksasanya ada di tengah ruangan, tutupnya sedikit terbuka. Dari celah itu, keluar asap tipis yang berbau busuk, bukan lagi aroma kencur yang sedap. Perlahan Bayu mendekati panci itu. Suara desisan kembali terdengar, kali ini lebih jelas datang dari dalam panci. Dengan tangan gemetar, ia mendorong tutup panci itu hingga terbuka lebar. Isinya bukanlah kuah seblak. Di dalam panci itu, di tengah cairan merah kehitaman yang bergolak pelan, ada sesosok kepala wanita dengan rambut panjang terurai dan mata putih tanpa pupil. Wajahnya pucat pasi dan mulutnya sobek dari telinga ke telinga, menyeringai pada Bayu. Tiba-tiba, kepala itu terangkat, lehernya memanjang keluar dari panci seperti tubuh ular, melesat ke arah Bayu dengan desisan memekakkan telinga. "Aku datang menagih janji tumbalmu." Bayu menjerit sejadi-jadinya, jatuh terduduk dan merangkak mundur ketakutan. Sosok itu terus merayap keluar dari panci. Tubuhnya adalah gabungan dari ular raksasa dan perempuan mengerikan. Keesokan paginya, karyawan menemukan restoran dalam keadaan berantakan. Bayu tidak ada dimanapun. Ia lenyap tanpa jejak. Satu-satunya yang aneh adalah panci seblak raksasa di tengah dapur. Panci itu bersih berkilau, kering kerontang, seolah belum pernah dipakai sama sekali. Beberapa minggu kemudian, restoran itu diambil alih oleh salah satu karyawan Bayu yang paling ambisius. Anehnya, seblak buatannya langsung laris manis, bahkan lebih laris dari sebelumnya. Orang-orang berkata, kuahnya kini terasa lebih mantap. Tidak ada yang tahu jika pada malam Jumat Kliwon si pemilik baru akan masuk ke dapur yang gelap, membawa sesajen dan berbisik pada panci besar yang kini selalu terisi penuh. "Jangan khawatir, kuahmu tidak akan pernah kering." Di dinding belakang restoran, di antara bayang-bayang, sebuah retakan baru muncul, berbentuk seperti sisik ular yang sangat besar. Pesugihan itu hanya berganti tuan. Teror itu akan terus berlanjut.